Pak Samanhudi. Apakah Bapak melihat selama ini untuk calon-calon kepala daerah menjadikan isu pertanian ini menjadi hal yang utama, visi utamanya? Pandangan Bapak seperti apa? Oke. Saya mohon maaf karena tidak terlalu mengikuti apa yang disampaikan oleh para calon kepala daerah. Tetapi kalaupun saya tidak tahu apa yang disampaikan, tapi isu pangan adalah isu yang sangat penting. Ini saya kira memang harus menjadi perhatian daripada kepala daerah ya. Mulai dari pengadaan lahannya, kemudian bagaimana proses bertaninya itu bisa dijamin sampai dengan mendapatkan hasil tadi, dan tentu adalah di samping itu nanti bagaimana ketahanan pangan masyarakatnya itu bisa diwujudkan. Nah ini tentu menjadi bagian penting yang harus dijadikan tidak sekedar isu atau janji ya. Kalau saya pribadi lebih suka action ya, tidak suka janji-janji yang nanti akhirnya toh malah tidak ditepati, ya bisa menjadi masalah kan. Tapi bagaimana kita harus bertindak ya, bergerak bertindak, bagaimana kita bisa menyelenggarakan ya pertanian ini dengan baik, karena dari situ akan dapat memberikan atau menghasilkan bahan pangan yang akhirnya nanti ketahanan pangan di masyarakat setempat itu bisa dijamin. Nah ini kalau kami lebih seperti itu. Jadi saya kira tidak hanya dijadikan isu sebatas ketika mau mencalonkan sebagai kepala daerah, tapi itu memang sudah menjadi program yang harus dilaksanakan. Saya yakin tidak semua kepala daerah mungkin paham dengan pertanian ya. Saya yakin tidak semua paham, tetapi kan nanti secara teknis kan beliau di bawahnya ada ada dinas-dinas pertanian yang nanti akan menyelenggarakan itu. Tetapi bagaimanapun ya, pengambil dan penentu kebijakan tertinggi di daerah itu adalah kepala daerah. Jadi memang beliau itu yang punya tanggung jawab untuk mengadakan atau meniadakan tadi. Nah ini yang menjadi penting. Perkara nanti secara teknis diserahkan ke dinas itu enggak masalah. Tetapi pengambil keputusan tetap ada di kepala daerah. Nah ini harus punya kekuatan di situ. Saya kira itu. Ini ada pertanyaan dari Tribuners yang bilang, untuk Prof. Samanhudi, Prof, bagaimana dampak pembangunan infrastruktur Solo yang masif dalam 5 tahun ini dan 5 tahun ke depan untuk pertanian di Solo Raya? Apalagi ini kan Solo kini sudah dikepung jalan tol, ada Solo Ngawi dan ada Solo Jogja seperti itu, Prof. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, akibat pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol. Jalan tol ini luar biasa loh, mengurangi lahan sawah itu. Bayangkan aja lebarnya berapa, kan tidak hanya selebar jalan tol, tapi di samping kanan kirinya kan masih ada tambahan sekian meter, itu sekian puluh meter bahkan itu, dan dikalikan panjangnya seberapa ya. Nah, ini tentu mengurangi lahan yang tidak sedikit. Namun demikian ya itu mungkin salah satu pembangunan yang harus dilakukan, karena dari situ bisa memperlancar ya kegiatan ekonomi yang lain. Namun demikian ya untuk kegiatan-kegiatan lain yang memanfaatkan lahan produktif, lahan subur tadi mesti harus lebih diketati lagi lah istilahnya, harus lebih diketati lagi ya, sebagaimana yang disampaikan Bu Maharani tadi ya, bagaimana aturannya sudah ada, tapi bagaimana menjalankan aturan itu supaya benar ya, dijalankan dengan benar ya. Ini yang sering kita amati, yang sering terjadi itu kan kok aturannya ada ya, perdanya ada itu untuk penggunaan lahan itu ya, tata ruangnya ada, tapi sering kali, masih sangat sering loh, kok ini sawah subur diratakan, ditimbun, dijadikan perumahan, ini sawah subur dijadikan pabrik. Lah itu kan tentu itu menyalahi tata ruang tadi ya. Saya yakin di tata ruangnya, peraturan daerahnya pasti itu mungkin ada yang nggak benar di situ. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kepala daerah ke depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.